zatnya Allah. Kemudian ada pemikiran sentimental, kenapa ada Allah? Nah ini jadi yang Masya Allah kan. Kalau kita Masya Allah berarti kita ingin tahu. Sebetulnya pertanyaan itu ada, tapi takut untuk bertanya, takut dikatakan kafir ya. Kalau kenapa ada Rasul jelas, kenapa ada malaikat jelas, kemudian kenapa ada Allah? Izin bertanya jelas. Sekian, terima kasih. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lainnya itu, mereka tidak bertanya mengapa ada Allah, karena mereka yakin Allah itu ada. Maka mereka mengasih nama anaknya Abdullah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, berapa banyak nama orang Arab jahiliyah itu Abdullah. Muhammad bin Abdullah, Abdul Muttalib. Artinya mereka mengenal Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwa itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqakum. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwa itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwa yang menurunkan itu adalah Allah. Pertanyaan dari Ustadz Kurdi ini adalah maraknya pertanyaan di internet dari kalangan ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tak ada Tuhan. Jadi ateis itu sendiri pun terpecah beberapa mazhab. Salah satunya gnostik. Satu meyakini ada Tuhan, tapi Tuhan yang tidak diikat oleh satu agama. Maka muncullah apa kata dia, aku percaya kepada Tuhan, tapi aku tak percaya pada agama. Tuhan terlalu sempit untuk dilabeli satu agama. Lalu kemudian yang satu lagi adalah betul-betul ateis murni. Kata dia tidak ada Tuhan, pokoknya alam ini terjadi begitu saja dengan sendirinya, tak ada yang mengatur. Lalu kemudian kelompok ini di zaman Nabi pun sudah ada. Waktu turunnya Al-Quran, zaman ini disebut, kelompok ini disebut dengan kelompok Dahriyun. Dahriyun diambil dari kata dahar. Dahar bahasa Arabnya zaman, bukan makan. Kumaha atuh dahar itu makan. Dahriyun artinya zaman, bukan makan. Orang Sunda dahar itu makan. Dahrudin makan. Namutu kami mati, wa nahya kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahar. Ayat Quran. Kami mati, kami hidup, yang membinasakan kami hanyalah masa. Itu menunjukkan bahwa ateis sudah ada zaman Nabi. Jadi kalau begitu dalam waktu ketika Nabi diutus itu di Makkah Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik yang percaya kepada Allah tapi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jabat, Tagut. Ada satu lagi kelompok Dahriyun yang tak bertuhan tadi. Jadi mazhab tak bertuhan ini pun sudah tua. Jadi suatu ketika kita hanya disuruh menengok tanda-tandanya, tanda-tanda adanya Tuhan itu. Maka kita disuruh inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa fil laili wan nahari, waqtilafil laili wan nahari, la ayatin, tanda-tanda. Percaya kau Ustadz Somad itu ada di Pekanbaru? Percaya? Dari mana kau tahu Abdul Somad itu ada di Pekanbaru? Kulihat ada jadwal YTWU. Nah, itu tanda-tanda. Pagi tadi jogging. Pagi tadi ada foto dia melompat. Ada kau jumpa, ada jumpa sama dia, tapi aku tak jumpa. Percaya kepada Allah, melihat tanda-tanda, maka disebut dengan alim. Tahu dia. Tapi yang satu lagi enggak. Kau tahu Ustadz Somad itu ada di Pekanbaru? Tahu? Dari mana kau tahu? Aku jumpa sama dia, sama-sama kami baca tadi, makan kami sama dia, bersalaman dengan dia. Orang yang berjumpa dengan pengetahuan itu disebut dengan arif. Arif sah. Arif sah. Sah bahasa Persianya raja. Syah bahasa Arabnya kambing. Itu maka orang Persia marah kepada orang Arab. Karena raja di tempat dia jadi kambing di Arab. Syah. Tulisannya sama. Sin alif ha. Tak pakai titik, syah raja. Maka raja di raja, syahin syah. Tapi begitu sampai di bahasa Arab,
syatun, pakai eta kambing. Itulah sebabnya orang Persia marah kepada orang Arab karena raja dia dipanggil kambing. Kita pakai titik dulu dah. Oke, nanti kita tanya, ini bu titik apa tak bu titik? Tak bu titik, berarti raja. Sudahlah arif. Jadi orang belajar tauhid wujud qidam baqa itu alim. Tahu Allah karena tanda-tanda, indikasi. Sedangkan orang tasawuf selalu disebut arif billah. Maka disebut al-alimul allamah, tuan syekh kami al-arif billah. Karena dia mengenal Allah dengan cara riyadhah, melawan hawa nafsu. Jadi kalau orang mau minta bukti mana Allah itu ada, pernah yang ditantang itu imam namanya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hanafi, kalau memang Allah itu ada, mana dia? Kata Imam Hanafi, coba kau tengok perahu. Ya. Pagi perahu tu pergi ke pulau membawa sapi, membawa kambing, membawa daun-daun, membawa sayur-sayur ke pulau sana. Ya. Setelah itu sore balik perahu tu kemari. Ya. Mungkinkah perahu yang secantik itu, sekecil itu bisa berlayar ke pulau dan balik tanpa ada nakodanya? Kata orang tu, mana mungkin? Kalau perahu sekecil itu mesti ada nakodanya, mungkinkah perahu sebesar alam semesta ini teratur begitu indah tanpa nakoda? Jadi dia tak pakai ayat, tak pakai hadis, karena berhadapan orang macam ini memang tak bisa pakai ayat, tak bisa pakai hadis. Lalu kemudian suatu hari Imam Hanafi sedang berada di bawah, lalu orang ateis ini sedang ceramah. Jadi zaman itu ateis ceramah. Jadi kalau ada zaman sekarang ateis ceramah, itu biasa. Kata dia, kalau memang betul Tuhan itu ada, tunjukkan sama aku. Mana dia? Kata ateis ini. Imam Hanafi di bawah. Kata Imam Hanafi, tolong izin sebentar aku naik ke atas. Kata dia, ya silakan Hanafi, kau naik ke atas. Kau turun ke bawah sebentar. Aku, ya naik. Kata Imam Hanafi, itulah kerja Tuhan. Apa kerja dia? Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi melawan orang yang pakai akal-akal. Kita tak pakai Quran, pakai hadis, tapi pakai akal. Yang pakai akal, awak pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Jadi itulah maka anak-anak kita mesti masuk akidah filsafat. Alhamdulillah Sumando ada filsafat. Yang asli 96 ada juga anak filsafat. Fatur itu filsafatnya dalam. Kenapa? Karena filsafat menemukan Tuhan dengan akal. Dan itu yang bisa membantah. Berapa banyak dulu orang ateis ini masuk Islam melalui Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah akal, perdebatan Mu'tazilah. Wasil bin Atta itu mengislamkan 70.000 orang. Orang-orang ateis itu bisa masuk Islam karena filsafat. Jadi yang jurusan tafsir hadis, jurusan jurusan akidah awal, sasiah, jinayah, siasah itu di dalam dia. Di dalam. Jurusan tarbiyah itu di dalam. Tapi jurusan akidah filsafat dia di luar, mendebat-debat orang. Termasuklah untuk zaman ini Zakir Naik. Jadi saya sendiri pun bukan orang filsafat. Orang filsafat ini dia macam Mike Tyson, 2-3 kali pukul jatuh. Ada filsafat namanya filsafat materialism. Materi benda, isme aliran. Materialisme, filsafat yang meyakini bahwa semua alam ini materi. Jadi kata dia, Tuhan itu materi. Tuhan itu materi. Jadi saya ini Tuhan, kata dia. Dia ngaku saya ini Tuhan. Datang dia ke Usuluddin, ke UIN datang. Kata dia, saya ini Tuhan. Kenapa? Karena saya pancaran dari Tuhan, maka saya Tuhan. Saya ini kan ciptaan Tuhan. Saya ini dari Tuhan, maka saya ini Tuhan. Dijumpakanlah sama Ustadz Iskandar Arnel, dosen filsafat Usuluddin. Tak ada pakai ayat, tak pakai hadis. Minta ruangan satu, kedua orang. Ustadz Iskandar Arnel cerita, Bapak ngaku Tuhan, ya. Kenapa Bapak ngaku Tuhan? Karena Tuhan memancar, jadi saya, maka saya ini adalah Tuhan. Oh, Bapak berak pagi tadi. Langsung pakai, digunakannya kata berak, tidak buang air besar untuk menunjukkan Bapak berak pagi tadi. Iya. Berarti berak Bapak Tuhan. Karena dia keluar dari Bapak. Langsung patah, sekali pukul jatuh. Nah, jadi perlulah anak-anak kita, anak pesantren Ustadz yang tertarik pemikiran ini untuk dilatih duduk dengan Ustadz Iskandar Arnel, dengan Ustadz
satu lagi siapa? Dosen filsafat kita. Untuk menjawab argumentasi, karena di YouTube tuh luar biasa. Pertanyaan fikih udah banyak, tapi pertanyaan filsafat nih kurang.